Yanto. Selamat pagi. Pak Yanto, saya tidak pakai seragam. Saya kemarin di luar. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Enggak masalah, enggak apa-apa. Selamat pagi, Pak Yanto. Good morning. Good morning. Morning, Pak Yanto. Morning. Miss Joyce. Good morning, Miss Joyce. Bu Joyce. Selamat pagi. Bu Sopo, Pak? Bu Elis. Eli. Oh ya, aduh mohon maaf ya. Bu Eli, mohon maaf Bu, semangat sekali seperti saya. Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Luar biasa. Luar biasa. Kita bisa mulai ya pada kita pagi ini. Ya, baiklah. Kita mulai pada pagi hari ini. Shalom semuanya. Ya, shalom. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Bagaimana Bapak, kabar Ibu, kabarnya tentunya luar biasa karena berkat dari Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan telah hadir pagi ini dan melawat kita semuanya. Mana pada hari ini ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib yang terjadi. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan. Mari kita melambaikan tangan dan memberikan tepuk tangan buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, terima kasih. Sebelumnya, marilah kita akan membacakan susunan acara pada hari ini. Tanggalnya tanggal 25, luar biasa ya. Cepat sekali, 25 September 2023, pukul 4 waktu Indonesia, pukul 5 Hongkong, pukul 23 Jerman, Nederland. Host Bapak Yanto, worship leader, pembicara Pak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri, dan doa profetik Ibu Joyce Putira Sidoarjo, pengumuman Ibu Weli, Bukubun Jayapura, Papua, doa berkat Pak Pendeta John Sarbunan, dan selesai. Ya, sebelumnya marilah kita tunduk kepala, kita menghadap Tuhan, dan mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pagi hari ini ya Tuhan, anak-anak Tuhan menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di mana pagi hari ini Tuhan telah memberikan kami tenaga baru, di mana semalam kami istirahat. Dan hari ini ya Tuhan, kami diperbolehkan oleh Tuhan untuk mengikuti ibadah Zoom yang diadakan oleh Gereja LCSI. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan senantiasa memberkati. Untuk itu Tuhan, berkati ya Tuhan, di dalam kami memuji, memuliakan, lebih-lebih menerangkan kebenaran dari firman Tuhan. Berkati ya Tuhan, ibadah pada hari ini, sehingga tidak ada halangan apa-apa, supaya bisa lancar semuanya. Kami juga berdoa kepada hamba-Mu, nanti yang akan memberitakan akan kebenaran dari firman Tuhan. Tuhan berkati, khususnya Bapak Pendeta John, sehingga apa yang disampaikan nanti ya Tuhan, kami semuanya bisa mengerti dan kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami ada orang yang lemah ya Tuhan, berikan kami kekuatan. Khususnya ya Tuhan, berikan kami roh hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah permohonan kami dan ibadah pada pagi hari ini kami buka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan selanjutnya Bapak Pendeta John Sarbunan. Silakan Pak Pendeta. Praise the Lord. Terima kasih Pak Yanto yang sudah mulai memimpin ibadah kita pagi ini. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buat hati mengerti betapa kasih-Mu
padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi. Bapa, bawa kami di dekat dan mengenal pribadi. Ajar kami mengerti segala kehendak-Mu. Rencana-Mu indah bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menyertai kami di hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Mari saudara, kita naikkan pujian ini bagi Tuhan bersama-sama. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, umatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagi. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagi. Karena rencana-Mu indah bagi. Haleluya. Amin. Tuhan, kami percaya rencana Tuhan indah bagi kita sekalian. Amin. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan Yesus yang baik, yang sangat mengasihi kita semua di pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oh, 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 segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Salah puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Segala puji syukur, segala puji syukur
hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari sorak haleluya bagi Tuhan Yesus. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Engkau yang layak disembah ya Tuhan. Terima kasih. Engkau layak ditinggikan sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Oke, kita naikkan satu pujian bagi Tuhan Yesus sebelum kita akan mendengar firman Tuhan pagi ini ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau hadir di bait kudus-Mu ya Tuhan. Bahwa kami lebih dekat dengan hadirat-Mu Tuhan. Mari bersama-sama katakan. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya. Mari berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami datang Tuhan untuk menyembah Engkau pagi ini. Bahwa kami di dalam hadirat-Mu Tuhan semakin dekat dengan-Mu ya Tuhan. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah,
hadirat kudus-Mu memenuhi bait-Mu dan bersungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat Tuhan, hadirat-Mu memenuhi bait-Mu dan bersungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Aku bersungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh Tuhan, kami sujud menyembah di hadirat-Mu. Yesuslah Tuhan selama-lamanya. Amin. Praise the Lord. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita. Kita sama-sama mendengar firman Tuhan ya di pagi hari ini. Oke. Haleluya, kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Bruri Tikwalu dari Jerman akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan sebelum kita akan mendengar firman Tuhan di pagi ini. Shalom semuanya, selamat pagi. Ya, shalom Pak Bruri. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk pagi yang indah ini. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan kasih karunia yang Kau berikan pada kami selama ini. Dan terima kasih karena Engkau masih mau memberi kesempatan berlimpah bersama keluarga CLCC untuk memuliakan nama-Mu. Ini tibalah Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu lewat Pastor John Sarbunan yang luar biasa. Urapi dia dengan darah-Mu yang kudus dari awal hingga akhir. Biarlah firman yang disampaikan itu dapat menjadi rema dan berkat buat kami semua. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kami yang akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan dan memuliakan setiap hari. Biarlah kuasa-Mu menyertai setiap langkah kehidupan kami dan biarlah menjadi rencana dan kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami yang kami panjatkan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Untuk doa yang sangat indah telah dinaikkan oleh Bapak Bruri dari Jerman. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bu Rosalin. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa sehat ya. Oke. Ya, selamat datang Adik Gasa dan semua kita yang hadir. Saya ingin menyapa dulu ya, ada di sana ada Ibu Elis Atta di Kota Parepare, dan juga ada teman-teman kita yang sudah hadir di pagi ini. Tentu semua kita orang-orang yang luar biasa ya. Oke.
Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita akan lihat firman Tuhan di pagi hari ini. Sebuah renungan yang sangat indah untuk memberkati kehidupan kita, iman, pengharapan, dan kasih kita selalu bertumbuh kepada Tuhan di saat kita setiap hari mendengarkan firman Tuhan. Amin. Oke, sebuah tema yang diangkat pagi hari ini, cara mengalami kuasa Roh Kudus, ya saudaraku ya. Saya percaya bahwa Roh Kudus ini sangat dibutuhkan oleh setiap kita orang percaya. Setelah Yesus naik ke sorga, dia menjanjikan memberikan kita Roh Kudus. Itu adalah kuasa yang Tuhan berikan. Sebagaimana dikatakan di dalam nats Alkitab kita pagi ini, Kisah Rasul 1 ayat 8, dan sahabat kita terkasih, Bapak Yanto dari Lawang, dipersilakan memperdengarkan ayat ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Amin. Dikatakan dalam ayat ini, tetapi apa saudara-saudara? Kamu, siapa kamu? Kita semua orang percaya akan menerima kuasa. Siapa yang menerima kuasa? Kita semua. Siapa yang memberi kuasa? Yaitu Tuhan Yesus. Amin. Kapan kita menerima kuasa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi waktu Roh Kudus turun ke atas kita, disitulah kuasa Tuhan diberikan. Amin. Tuhan yang memberikan kuasa dan tugas kita adalah menerimanya. Waktu engkau menerima, kau terima dengan hati yang percaya, hati yang beriman, yakin bahwa Tuhan memberi engkau kuasa itu. Kapan? Pada saat Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya dia turun berarti dia ada di atas, saudara-saudaraku ya. Dia ada di sorga, dia turun ke bumi di bawah ini untuk apa? Masuk ke dalam hati dan hidup orang-orang yang mau menerima dia. Itulah kuasa Tuhan. Amin. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, untuk apa dia turun? Supaya kita semua dikatakan, dan kamu akan menjadi saksiku. Di waktu Roh Kudus turun, kita terima kuasa itu untuk kita menjadi saksi Tuhan. Pertama di mana? Pertama di Yerusalem dulu, setelah itu meluas ke seluruh Yudea, dan kemudian Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Wow, itu luar biasa. Berarti ada sebuah pergerakan di dalam karya Roh Kudus ini, saudaraku. Saudara, saya percaya kuasa Tuhan sudah dimulai di hari Pentakosta, ya. Saat Roh Kudus dicurahkan dan dalam hidup orang percaya, dan kemudian dia diberi kuasa untuk menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Apakah Anda siap untuk menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi? Yang siap menjadi saksi Tuhan, lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat bagian-bagian penting untuk kita bagaimana menerima kuasa Tuhan saat Roh Kudus dicurahkan, dapat kita pelajari di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, saudaraku. Sudah tentu Bapak Ibu sekalian, bagian-bagian penting ini kita dapati di sini ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui bagaimana dia cara mengalami kuasa Roh Kudus dalam kehidupannya. Jadi mengalami kuasa Roh Kudus itu ternyata ada caranya, saudaraku ya. Semua kita perlu tahu itu, saudaraku, supaya ketika Roh Kudus dicurahkan, kita sudah tahu bagaimana cara untuk mengalami kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Dan siapakah orang yang mengetahui cara mengalami kuasa Roh Kudus dalam hidupnya? Kita akan lihat bersama-sama dari bagian-bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang mulai apa, saudaraku? Pertama, dia mulai membuka hatinya. Jadi waktu Roh Kudus dicurahkan, saudara perlu membuka hati, jangan tutup hatimu, ya. Membuka hatinya bagi lawatannya Tuhan ketika tiba hari Pentakosta itu, hari yang ke-50. Namanya Pentakosta, Penta itu 5, saudara. Jadi ketika Roh Kudus dicurahkan, saudara perlu membuka hati. Kalau Roh Kudus dicurahkan sementara saudara tidak buka hati atau saudara menutup hati, saudara tidak akan pernah bisa mengalami kuasa Roh Kudus. Ya, mari kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 1. Ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Amin. Amin.
Ketika tiba hari Pentakosta, ini adalah hari yang dirayakan oleh orang Israel, hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Pentakosta yang pertama kali sudah dimulai di Suakasan Tuhan ya, di atas loteng Yerusalem. Dan Pentakosta yang kedua, saudaraku, itulah Pentakosta yang terjadi di Azusa Street, saudaraku, di negara Inggris. Bagaimana Tuhan melawat orang-orang di sana, sementara mereka berkumpul, mereka berdoa. Wow, tiba-tiba terjadi suatu pergerakan yang luar biasa. Ada orang-orang yang sedang minum mabuk, tiba-tiba mereka dilawat Tuhan. Langsung mereka menangis, saudaraku. Ada orang di jalan-jalan, sementara duduk, sementara berdiri, tiba-tiba dia menangis. Kenapa? Karena lawatan Tuhan terjadi di sana, ya. Ada orang-orang yang sementara di tempat-tempat maksiat, tempat-tempat nightclub, dunia hiburan, dunia malam, mereka sedang menikmati kesenangan duniawi, menikmati dosa. Saat Roh Kudus melawat mereka, wow, mereka langsung menangis. Terjadi pertobatan luar biasa, suatu ya. Sampai penjara itu kosong, tidak ada orang yang masuk penjara. Kenapa? Karena semua orang dilawat oleh Tuhan. Nah, ini dia. Jadi, saudara kasih Tuhan, cara mengalami kuasa Roh Kudus yang pertama membuka hati dulu. Dan dikatakan dalam ayat ini, Kisah Rasul 2 ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, saudaraku, apa yang terjadi? Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Mereka berkumpul untuk apa? Untuk mereka mengalami hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Nah, ketika Roh Kudus dicurahkan itu, maka mereka perlu membuka hati. Supaya apa? Mereka bisa menerima akan kuasa Roh Kudus itu. Haleluya. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Kita lihat ya, cara mengalami kuasa Roh Kudus. Siapa yang mengalami kuasa Roh Kudus? Kita lihat yang kedua. Dia adalah orang percaya setelah dia membuka hati, sekarang dia menerima, saudaraku. Dia menerima pergerakan kuasa Allah turun dari langit di hari Pentakosta itu, hari yang ke-50. Kita lihat di ayat yang kedua. Kisah Para Rasul 2 ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Amin. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, jadi ketika Roh Kudus dicurahkan itu tanda-tandanya digambarkan seperti apa? Dikatakan dalam ayat ini, Kisah Rasul 2 ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit. Apa yang terjadi? Seperti apa, saudara? Suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, saudara. Kita sudah pelajari 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu ya, tentang everlasting spirit, roh yang kekal. Diambil dalam bahasa Yunani, yaitu yang disebut dengan pneuma. Ya, pneuma itu artinya angin, saudaraku. Lalu dalam bahasa Ibrani yaitu ruah. Ruah itu artinya Roh Kudus ya. Dalam arti yaitu juga sama angin, saudaraku. Hembusan, nafas, saudaraku. Jadi ini Bapak Ibu, itu seperti suatu bunyi, seperti tiupan angin keras sekali. Wow, tiba-tiba mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi saudaraku, yang pertama bagaimana mengalami kuasa Roh Kudus? Pertama apa tadi? Buka hati dulu ya, jangan tutup hati. Setelah saudara buka hati, baru yang kedua saudara menerima pergerakan kuasa Allah ya, yang turun dari langit di hari Pentakosta itu. Itulah Roh Kudus, saudara-saudaraku. Lalu yang ketiga, setelah saudara menerima dia, saudara terima untuk apa nih? Diterima untuk didiamkan saja, dibiarkan saja? Tidak, saudaraku. Engkau terima untuk apa? Yang ketiga, cara mengalami kuasa Roh Kudus yaitu setelah engkau terima, sekarang engkau kobarkan. Yang mengobarkan karunia-karunia Roh Kudus yang memenuhi orang percaya. Siapa orang percaya pagi ini? Amin. Itulah kita semua. Ya, kobarkan karunia-karunia Roh Kudus itu. Ada yang dapat karunia bahasa roh, mulai berbahasa roh. Ada yang mendapatkan karunia mimpi. Saudaraku, dan Tuhan bicara banyak kepada dia lewat mimpi, seperti Yusuf di Alkitab. Ya, saudara kasih Tuhan banyak yang bermimpi, saudaraku. Saudara, almarhum Oma juga kebanyakan Tuhan juga bicara kepada dia lewat mimpi. Dan semuanya itu terjadi. Saya pernah bermimpi, saudaraku, ketika saya lihat di satu kawasan begitu indah sekali. Itu wilayah, itu daerah itu hijau semua, saudaraku. Dan saya tanya, itu negeri apa Tuhan? Dan Roh Kudus beritahu, itulah Israel.
Sejak hari itu, tahun 1997 ketika Tuhan kasih saya mimpi, saya mulai berdoa memberkati bangsa Israel. Dari tahun 1997, 98, 99, pas tahun 2000. Tuhan bawa saya pergi ke Israel, saudaraku. Itu tepatnya di bulan Oktober, persis tanggal 12 Oktober. Ya, itu ulang tahun saya. Kalau Pak Bruri kan tanggal berapa ya? Tanggal 10 ya Pak Bruri ya? Ya, Pak Nelis juga tanggal 10. Oh, tanggal 6 ya. Kita orang-orang Oktober. Nah, Bapak Ibu, itu benar-benar terjadi, saudaraku. Tuhan buktikan kalau Tuhan bicara kepada seseorang lewat mimpi atau lewat penglihatan, itu pasti terjadi. Dan saya pergi ke sana, Bapak Ibu, saya sangat menikmati sekali, saudaraku. Di hari ulang tahun saya itu Tuhan kasih kado spesial bagi saya. Saudaraku, saya bersyukur sekali. Jadi, saudaraku, pada waktu saya mau mendarat di Israel, itu saya lihat itu tanah-tanah di daerah, saudaraku ya, di Timur Tengah itu semua padang pasir, kering, kerontang, gersang. Tapi pas waktu masuk ke Israel, itu hijau semua karena subur sekali. Mereka mengubahkan tanah-tanah padang pasir, padang gurun itu menjadi suatu kebun buah-buahan yang luar biasa. Nah, ini kita bisa lihat ya di dalam Kisah Rasul 2 ayat 3. Silakan Pak Yanto memperdengarkan ayat ini. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Amin. Amin. Jadi saudara, ini dia. Ya, jadi cara yang ketiga untuk mengalami kuasa Roh Kudus, kita perlu aktif ya. Aktif untuk apa? Mengobarkan karunia-karunia roh ya. Karunia-karunia Roh Kudus yang memenuhi orang percaya. Saudara, kalau belum dapat karunia roh, saudara minta kepada Tuhan. Minta Tuhan baptis saudara dengan Roh Kudus. Lalu minta karunia-karunia Roh Kudus. Nanti dikasih. Karunia bernubuat, karunia untuk mengadakan mujizat, karunia untuk apa, saudaraku? Berbahasa roh, minta itu, saudaraku. Bahkan karunia untuk menyembuhkan dan lain sebagainya. Saudara, semua ini dikerjakan oleh Roh Kudus ya. Nah, mari kita lihat dari 3 kebenaran ini, saudaraku. Kita akan perhatikan lalu apa hasilnya. Mari kita perhatikan. Hasil yang pertama yang dialami bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menikmati apa? Dia menikmati lawatan Tuhan di tempat di mana dia berkumpul dengan teman-temannya. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Ya, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Amin. Amin. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Di satu tempat itu mereka berkumpul untuk apa? Untuk mereka menikmati lawatan Tuhan di tempat di mana mereka berkumpul. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita selalu berkumpul bersama-sama untuk sebuah tujuan yang mulia, kita datang memuji menyembah Tuhan, tinggikan Tuhan lewat pujian penyembahan, Roh Kudus itu akan datang memenuhi kita semua. Katakan amin ya. Dan kita akan menikmati sesuatu pengalaman-pengalaman kuasa Roh Kudus itu ya. Saudara, dalam kebaktian-kebaktian yang sering diadakan, saudaraku, terjadi lawatan Tuhan di situ dan kita semua menikmati itu. Amin. Mari kita lihat hasil yang kedua, saudaraku. Hasil yang kedua bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menerima angin Roh Kudus yang memenuhi seluruh ruangan itu, rumah di mana mereka berkumpul. Kita lihat ya, Kisah Rasul 2 ayat yang kedua. Ya, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Amin. Amin. Saudaraku, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi pada waktu mereka duduk itu benar-benar saudaraku mereka menerima angin, saudaraku, angin tiupan angin yang keras itu yaitu Roh Kudus yang memenuhi seluruh rumah itu. Amin, saudaraku ya. Karena itu penting sekali kita perlu minta rumah di mana kita
tinggal, minta supaya dilawat oleh Tuhan, ya, terjadi lawatan Tuhan. Saudaraku, kalau kita mengalami lawatan Tuhan di rumah kita, itu berarti ada suasana sorga. Tapi kalau di rumah kita tidak ada lawatan Tuhan, saudaraku, nah, itu paling berbahaya sekali. Siapa yang tidak punya masalah, tidak punya pergumulan? Semua kita tentu punya pergumulan. Dan kita butuh lawatan Tuhan. Kita butuh Roh Kudus, saudaraku, yang datang memulihkan kita, yang datang untuk menyembuhkan kita, memberkati kita sekalian, ya, di dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan lihat, saudaraku, hasil dari orang-orang yang mengalami, ya, kuasa Roh Kudus ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia akhirnya menerima suatu manifestasi yang nyata, ya, dari nyala api Roh Kudus. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Amin. Amin. Tadi itu tanda dalam tiupan angin, kemudian di sini ada nyala api yang bertebaran, saudara, ya, lidah-lidah seperti nyala api dan hingga pada mereka masing-masing. Ini siapa? Roh Kudus, saudaraku. Nah, saya percaya Bapak Ibu sekalian, kita akan mengalami manifestasi Roh Kudus, sesuatu yang dinyatakan, yang disingkapkan oleh Tuhan, itu nyata. Tiba-tiba orang itu dipenuhi Roh Kudus, langsung Bapak Ibu sekalian, ekspresinya ada yang bisa menari-nari, ada yang terus memuji Tuhan, ada yang tersungkur, saudaraku, ada yang tertidur tengkurap, saudara-saudaraku. Ada yang datang sujud berlutut menyembah Tuhan. Wow, banyak macam-macam ekspresi Tuhan. Itu ketika Roh Kudus turun melawat kita semua. Dahsyat sekali, Bapak Ibu, ya. Luar biasa, saudara. Kami pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang indah ini. Sebuah lawatan Tuhan. Ada yang sampai 5 jam, saudara-saudaraku, dalam hadirat Tuhan itu. Wow, rasanya nggak mau berhenti untuk terus memuji Tuhan. Dahsyat, Bapak Ibu. Nah, karena itu, saudara, kita sudah pelajari cara mengalami, ya, tentang kuasa Roh Kudus itu, saudaraku, yaitu pertama kita buka hati, kedua kita menerima, ya, lalu yang ketiga kita mulai mengobarkan karunia-karunia Roh Kudus itu. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin akan berdoa untuk kita semua, ya. Ya, terima kasih Pak John. Ya, amin. Sempat diberikan kepada saya. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang luar biasa yang menambah kekuatan iman kami lebih percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dan tuntunlah kami dalam kebenaran firman-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, tolonglah kami ya Tuhan, agar hidup kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang kami temui. Biarlah kuasa-Mu menyertai setiap langkah kehidupan kami, dan biarlah rencana dan kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Berkati juga Pastor John Sarbunan dan keluarga besarnya, jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan dan yang susah dihiburkan dan yang lemah dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih kepada Pak Bruri, yang mana tadi telah berdoa untuk firman Tuhan, dan kepada Ibu Rosalin yang berdoa untuk pengakuan akan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan terima kasih kepada Bapak Pendeta, yang mana kita semua telah mendengarkan akan firman Tuhan, di mana cara mengalami kuasa Roh Kudus, di situ ada 3M, yaitu membuka hatinya bagi lawatannya Tuhan ketika tiba hari Pentakosta. Yang kedua, menerima pergerakan kuasa Allah yang turun dari langit. Yang ketiga, mengobarkan karunia-karunia Roh Kudus. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita sangat bersyukur kita diberikan kekuatan iman kita dalam firman Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta. Amin. Firman yang telah kita dengar tadi, Tuhan memberkati.
Selanjutnya kita masuk ke doa prophetik. Doa prophetik akan dinaikkan oleh Ibu kita Joyce Putirai. Dipersilakan Ibu Joyce. Ya, terima kasih Pak Yanto. Ya, sama-sama. Shalom. Ya, shalom Bu Joyce. Kasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa prophetik. Doa prophetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I I receive. receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut berteluk dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi Gereja CLCC Everything. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan Gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umat-Nya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus melihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Saya kembalikan ke Pak Yanto. Silakan Pak Yanto. Oh ya, terima kasih Bu Joyce atas doa yang menaikkan doa prophetik tadi. Luar biasa, Tuhan memberkati. Kita sekarang masuk ke pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu kita Weli Hukubun. Silakan Ibu Weli. Baik, makasih Bapak Yanto untuk waktunya. Shalom buat kita semua. Ya, shalom Bu Weli. Mari Bapak Ibu kita mengikuti pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekta perpuluhan
misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul 19.00 WIB serta disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 WIB. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi, lebih menyegarkan di ibadah Gereja CLCC dimulai pukul 04.00 WIB. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan. Diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintan ini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial happy birthday September 2023 Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 30 September 2023, Evangelis Dr. Anda Adel CGLT Sidoarjo. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sintan ini Sulistiwati dengan nomor HP tertera. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Waktu saya kembalikan. Amin. Praise the Bapak Lord. Yanto. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Meli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Meli. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Ya, terima kasih banyak Bu Eli yang telah menyampaikan pengumuman tadi. Kita semua telah mendengarkan. Tuhan memberkati. Baiklah Bapak-Ibu sekalian, kita bisa mengakhiri ibadah pada pagi hari ini luar biasa ya. Sebelum jam 5 sudah kita akhiri ya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini. Opa Flori, terima kasih. Oma Rosalin, terima kasih. Ya, sebentar lagi tidur Oma. Karena sudah malam ini ya. Terima kasih. Dan kepada Bu Joyce juga terima kasih. Bu Weli, nggak apa-apa Bu Weli. Meskipun tidak pakai seragam, jangan menjadi beban. Ya, karena tidak di rumah ya tidak apa-apa. Yang penting kita bisa hadir, itu sudah luar biasa. Ya, terima kasih Bu Sinta dan kepada di Pare ini Bu Elis Atta, terima kasih anak-anak daripada Bu Sinta, terima kasih yang hadir. Terlebih kepada hamba kita yang setia untuk melayani kita, Bapak Pendeta John Sarbunan. Terima kasih Bapak Pendeta John atas pelayanannya. Kita dukung terus dalam doa. Demikian Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Hari ini adalah rekor, di mana jam 5 kurang sudah bisa diakhiri, dan sekarang masuk ke doa berkat. Selanjutnya kami serahkan Pak Pendeta John. Terima kasih Pendeta John. Ya, Bu Lea, apakah mau menyanyikan satu pujian? Bu Lea hadir pagi ini sama adik Gasa ya. Oke, baik, kita akan naikkan satu pujian penutup ya bagi Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus Tuhan yang baik, katakan amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kita Amin. sekalian. Yesus memberikan kita kemenangan ya, kita pujikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Kami tidak akan takut sebab Engkau bersama kami. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh luar biasa. Amin Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini bersama-sama ya di hadapan Tuhan. Kami tidak takut Tuhan sebab Engkau bersama kami semua. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya, Jesus Christ. Engkau sungguh baik Tuhan, sungguh baik dalam hidup kami semua. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Mari nyatakan imanmu. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari bersama katakan, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku dalam setiap perjalanan kami, Tuhan, Engkau selalu bersama kami. Dengan tangan kanan-Mu, Yesus memberiku, katakan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, Kau yang memberi kemenangan. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari saudara sekalian kita satu dalam doa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau yang memberikan kami kemenangan di hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Kami doakan Ibu Meli Hukubun, Tuhan beri Engkau kemenangan di hari ini, kakimu yang bengkak tidak bengkak lagi, kembali stabil, kembali normal di dalam nama Yesus. Aku berkata oleh belur Yesus, segala penyakit dan kelemahan disembuhkan pagi ini. Tuhan sembuhkan juga anak Arsenio, sembuhkan ya Tuhan keluarga Hukubun,
Defrites yang sakit saat ini. Tuhan sembuhkan Pak Wahyu, Bu Sinta, sembuhkan Ibu Erna. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan sudah sembuhkan keluarga besar Ibu Weli Hukubun di Kota Jayapura, Papua. Untuk Pak Bruri, Bu Rosalin, dalam nama Yesus malam ini akan beristirahat. Tuhan sertai, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, sehingga Tuhan berikan tidur yang nyenyak dalam damai sejahtera. Tuhan, terima kasih, pulihkan kesehatannya. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan umur panjang bersama keluarga, anak mantu cucu. Tuhan sertai, berkati mereka, cukupi semua yang mereka butuhkan. Di dalam nama Yesus. Persiapan pernikahan Ibu Shirley kami doakan di dalam nama Yesus tahun depan. Semua bisa berjalan dengan baik. Ini doa kami kepadamu, rencana untuk datang ke Indonesia. Kami percaya semua persoalan-persoalan yang belum terselesaikan, semua terselesaikan di pagi hari ini. Dalam nama Yesus untuk Pak Yanto yang sudah mengkoordinir ibadah ini, berkati Pak Yanto bersama keluarga besar yang ada di Kota Lawang. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan kesehatan Pak Yanto, juga Bu Yani, anak mantu cucu semua dalam perlindungan Tuhan. Terkhusus Mujuna, dia mengikuti studi dengan baik. Dalam nama Yesus, jadi anak yang cerdas, bisa menangkap setiap pelajaran yang diberikan oleh gurunya di sekolah. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu, Tuhan berkati Bu Joyce Putirai juga, yang juga sudah mengambil bagian dalam pelayanan pagi ini. Tuhan berkati engkau Bu Joyce, Tuhan pegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Tuhan sertai, juga Tuhan akan bukakan pintu-pintu berkat, pintu mujizat terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan berkati juga Pak Umar, kesehatannya kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Percaya Tuhan sudah sediakan yang engkau butuhkan di dalam nama Yesus. Untuk Ibu Elis Atta kami doakan, Tuhan beri engkau kekuatan baru, kemenangan, akan ada terobosan-terobosan, akan ada keajaiban Tuhan dalam kehidupanmu. Berkati Ibu Elis Atta bersama dengan semua keluarga besar di Kota Parepare dalam nama Yesus. Berkati juga adik Gasa bersama orang tuanya, Tuhan berkati mereka semua. Tuhan menolong, kekuatan, kesehatan, rezeki yang melimpah Tuhan tambahkan. Berkati Bu Sinta dan semua anak-anak yang sudah hadir. Tuhan berkati mereka semua. Yohan Cindy James, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu. Kami percaya hari ini berkat Bapa, Anak, Roh Kudus tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Tuhan berkati kebaktian pagi ini, berkati kebaktian nanti malam. Semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di dalamnya Tuhan berkati. Berkati kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini Tuhan berkati semuanya. Terpujilah namamu, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya mengasihi Tuhan bersama-sama katakan amin. 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 Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih Pak John atas Terima doanya. kasih Pak John. Ya, Tante Bu Meli. Doanya. Berkati ya. Terima Bapak kasih, Ruli, Pak Pak John. Sandi. Terima Selamat kasih Bu beristirahat. Beli. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ya. Rosali. Ya. Pak Luli. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Terima Elis, kasih Bu Atta. Elis. Terima kasih. Berkati. Suaranya yang Terima lantang. kasih Bro, semua selamat pada beristirahat. pagi hari ini yang Tuhan sudah berkati, hadir. Bu Terima Sinta, kasih. Berkati Ya. semuanya. Johan James. Ya, Tuhan berkati Bu Tuhan Meli. berkati. Tuhan Shalom. berkati Amin. semuanya. Sampai jumpa. Elis, Gasa, Atta. Tuhan berkati ya. Bu Joyce. Terima Ya, kasih. Tuhan berkati semuanya. Ya. God bless you, Selamat Pak Mami, Bruni. Selamat Papi. malam. Selamat Malam. istirahat. Mami Papi Lakers Klapen. God bless you Mami all. Papi, selamat malam Mami Ya, Papi. Top Ya. Morgan. Amin. Ya, selamat beristirahat Pak Bruni, Bro Salin. Ya, Teman-teman, selamat pagi semua. Sampai jumpa ya. God bless you. Bye-bye. God bless you all. Bye. Bye-bye. Amin. ya. Cinta.